Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Ada Sinovac, Sinopharm, Moderna, kemudian Pfizer, kita kenal juga ada vaksin merah putih dan sebagainya. Semua negara, semua bangsa berlomba-lomba untuk bisa segera menyelesaikan pandemi COVID-19 dan semuanya juga berlomba untuk menunjukkan bahwa vaksin buatan mereka adalah yang terbaik dengan tingkat efikasi semaksimal mungkin sehingga pandemi ini segera berlalu. Kita kenal ada vaksin merah putih, kemudian ada vaksin Nusantara yang merupakan rebranding, hasil rebranding penamaan kembali dari vaksin Joglo Semar. Pertanyaan paling umum adalah bedanya vaksin Joglo Semar atau vaksin Nusantara dengan vaksin merah putih ini apa sih? Kalau vaksin Nusantara yang sebelumnya bernama vaksin Joglo Semar ini adalah merujuk ke satu jenis vaksin. Kalau vaksin merah putih ini ada sekelompok kandidat vaksin yang tengah diteliti dan segera dikembangkan di bawah naungan Kemenristek. Kita akan bahas ini, uji kesaktian vaksin yang Joglo Semar sekarang sudah rebranding menjadi vaksin Nusantara. Seberapa tinggi tingkat efikasi dan apa istimewanya dari vaksin Nusantara ini? Ini adalah awal mula vaksin Nusantara lahir, berawal dari nama vaksin Joglo Semar. Joglo Semar singkatan dari Jogja, Solo, Semarang. Apa dibalik tiga nama kota ini nanti akan kita bahas. Ini diinisiasi langsung dan dikembangkan oleh waktu itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Jadi mantan Menteri Kesehatan Terawan langsung menginisiasi bisa segera lahirnya dan kita memproduksi vaksin waktu itu bernama vaksin Joglo Semar. Digarap oleh PT Rama Emerald Multi Sukses. Kemudian sudah masuk uji klinis tahap yang pertama. Uji klinis tahap yang pertama sudah selesai. Saat ini hasilnya sudah masuk dalam BPOM dan kita tengah nantikan seperti apa hasil dari BPOM untuk segera dikeluarkan rekomendasi lanjutan apakah layak melanjutkan protokol tahap uji klinis yang kedua. Ini yang tengah kita nantikan ya. Karena uji klinis tahap yang pertama sudah selesai. Apa yang membuat vaksin Nusantara yang sebelumnya bernama Joglo Semar ini istimewa? Berikutnya kita lihat. Ini merupakan hasil gabungan kerjasama penelitian dilakukan oleh 3-4 lembaga besar langsung ya, yang terdiri dari 4 lembaga ini menghasilkan tim-tim peneliti unggul sehingga mereka bekerja sama untuk meneliti dan terus mengembangkan vaksin Nusantara ini. Yang pertama adalah RSUP Dr. Karyadi, rumah sakit ternama di Semarang. Kemudian ada Universitas Diponegoro, Universitas Negeri di Semarang, Universitas 11 Maret Solo, UNS, dan juga Universitas Gajah Mada di Jogja. Dari sini sebelumnya timbul kata-kata Joglo Semar karena merupakan perpaduan dari peneliti-peneliti di Jogja, Solo, dan juga Semarang. Ini tim peneliti di balik vaksin Nusantara yang sebelumnya bernama Joglo Semar. Apa yang membuat vaksin Nusantara ini begitu istimewa dan diharapkan ini nanti bisa menjadi salah satu vaksin yang spesial kebanggaan Indonesia karena ini berbasis sel dendritik. Baru saja kita bahas tadi, apa sih sel dendritik ini? Ini adalah komponen sel imun dikembangbiakan di luar tubuh, kemudian dijadikan vaksin dengan pembentukan antibodi. Ini mungkin akan terdengar sangat teknis, tapi yang jelas ini kalau kita berbicara mengenai sel dendritik atau pengobatan teknologi berbasiskan sel dendritik, ini sejauh ini lazim, mayoritas kebanyakan dipakai di terapi kanker. Sehingga ini banyak juga masukan dan kritikan dari pihak peneliti lainnya di dunia medis. Dianggap teknologi berbasis sel dendritik ini akan rumit, complicated, dan kompleks sekali kalau kita mulai mencoba untuk menerapkan mengatasi penyakit seperti COVID-19. Karena lazimnya digunakan untuk terapi kanker. Nah, keunggulan dari teknologi berbasis sel dendritik ini, vaksin yang dihasilkan nanti kalau kita gunakan, kita terapkan juga menggunakan berbasiskan sel dendritik, ini bisa diproduksi secara personalized. Jadi sifatnya sangat individu, bisa disesuaikan dengan kondisi tiap pasien. Bahkan ketika Anda memiliki penyakit komorbid yang tidak boleh mendapatkan vaksin biasa, bisa menggunakan vaksin Nusantara ini karena teknologinya berbasis sel dendritik. Teknologi yang berbasis sel dendritik ini oleh Indonesia didapatkan dan saat ini sedang diterapkan berdasarkan kerjasama dengan iVita Biomedical Incorporated berasal dari California, Amerika Serikat. Nah, ada
perusahaan besar dari Amerika Serikat di sana. Mengapa disebut vaksin Nusantara? Karena meskipun kita teknologinya bekerja sama dengan iVita Biomedical Incorporated, which is perusahaan dari California, Amerika Serikat, produksi dan juga distribusi dari vaksin Nusantara ini rencananya nanti akan dilakukan secara independen. Jadi tidak ada intervensi dari negara Amerika Serikat dan negara lainnya dalam hal distribusi maupun produksi, tetapi hanya sebatas kerjasama teknologi. Kemudian nanti juga vaksin Nusantara ini mengandalkan alat, ini penting untuk kita catat ya, mengandalkan alat dan bahan yang bisa kita pasok sendiri. Jadi murni ada independensi di sana. Tetapi sekali lagi teknologinya memang kita masih harus mengadopsi dari luar negeri, terutama Amerika Serikat, dan kali ini kerjasamanya dengan iVita Biomedical Incorporated. Keunggulan lain dari teknologi berbasis sel dendritik untuk vaksin Nusantara ini diklaim efektif untuk segala usia dari anak-anak sampai lansia. Apalagi mengingat ini berbasis sel dendritik sifatnya personalized. Jadi masing-masing kebutuhan individu itu bisa disesuaikan bentuk vaksinnya. Kemudian bersifat T-cells, jadi satu kali suntik. Simpelnya ya, bersifat T-cells ini satu kali suntik antibodi atau sistem kekebalan yang bisa dibangun oleh tubuh kita ini bisa bertahan seumur hidup. Ini juga yang menjadi landasan oleh tim peneliti dari profil vaksin Nusantara ini mengatakan bahwa kedepannya meskipun harganya akan lebih mahal dibandingkan rata-rata vaksin, tapi bisa menghemat devisa negara karena satu kali suntik di badan Anda bisa bertahan seumur hidup. Ini pun tidak serta-merta lolos dan mulus perjalanannya karena banyak ahli-ahli lain juga menyangka anggapan atau statement bahwa ini bisa bertahan seumur hidup. Nanti kita bahas lebih detail ya. Ini yang jelas profil vaksin Nusantara yang sejauh ini dibangga-banggakan oleh tim penelitinya karena memang teknologi berbasis sel dendritik ini sedikit berbeda dan juga fungsinya bisa jauh lebih banyak dibandingkan dengan vaksin biasa. Satu kali suntik seumur hidup, kemudian diklaim efektif untuk segala usia. Next, kita lihat ini tahapan uji klinis vaksin Nusantara yang saat ini hasilnya sudah diserahkan ke BPOM. Fase 1 sudah berlangsung 23 Desember, 6 Januari 2021. Kemudian 11 Januari 2021 dan 3 Februari 2021. Hasilnya sudah diserahkan ke BPOM, saat ini tengah dievaluasi bersama dan ditelusuri. Tentu saja ini BPOM bekerja sama juga dengan beberapa tim ahli ya untuk bisa mengeluarkan apakah layak dilanjutkan fase yang kedua. Hasil uji klinis sejauh ini dari yang sudah dilakukan ini tidak ada keluhan berat, sekitar 27-an volunteer di sana. Tidak ada keluhan berat yang berarti, tapi kita tunggu nanti statement resmi dari BPOM lanjut atau tidak. Next, ini rencana berikutnya untuk fase 2. Tahapan uji klinis vaksin Nusantara yang fase kedua ini untuk menentukan efektivitas vaksin. Nah, seperti apa? Nanti menunggu izin dari BPOM. Ini juga berita yang kita nantikan bersama. Nanti akan melibatkan 180 orang relawan. Dan fase yang ketiga yang ini juga akan digunakan untuk menentukan pengaturan dosis vaksin ada di berapa. Sebanyak 1.600 orang relawan juga nanti akan banyak dilibatkan di sana. Sekarang kita nantikan apakah dari awal mula vaksin Nusantara, kemudian berlanjut tim peneliti yang terus melakukan pengembangan, kemudian profil vaksin Nusantara ini seberapa besar nilai tambahnya, fase yang ini apakah bisa segera diselesaikan dan seperti apa. Karena masih menuai banyak masukan dan kritik juga meskipun banyak yang yakin apalagi dari tim peneliti vaksin Nusantara ini ya, bahwa secara jangka panjang meskipun harganya akan jauh lebih mahal. Mengapa lebih mahal? Karena penerapan teknologinya juga rumit, kompleks, dan juga akan memakan banyak biaya dan waktu untuk meneliti, tetapi hasilnya bisa sepadan karena satu kali suntik saja bisa bertahan seumur hidup. Sementara beberapa masukan dari peneliti dan juga tim ahli dunia medis, ada dari UI, kemudian bahkan langsung dari ID, Ikatan Dokter Indonesia mengatakan sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ada satu vaksin yang bisa bertahan satu kali suntik untuk seumur hidup. Kemudian juga banyak yang mempertanyakan apakah teknologi yang biasanya digunakan pada terapi kanker ini bisa berhasil juga untuk menangani penyakit seperti COVID-19. Kita nantikan bersama. Yang jelas Indonesia juga tidak mau kalah. Kita selain berlomba-lomba dalam kebaikan segera menyelesaikan permasalahan pandemi ini, kita bisa jadi juga akan sama seperti bangsa dan negara lain sejajar kita bisa menelurkan teknologi berupa produksi vaksin seperti ini. Kita nantikan bersama. Vaksin Joglo Semar sudah rebranding jadi vaksin Nusantara dan prosesnya akan kita kawal bersama.